Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver semuanya di seluruh wilayah Indonesia. Tetap semangat dan terus berjuang. Di video kali ini saya akan membahas dan mengupas tuntas perihal sistem berkat yang diluncurkan Gojek baru-baru ini, dan saya akan membahas dan mengupas tuntas juga perihal perlawanan atau sounding yang dilakukan para rekan-rekan driver di wilayah seluruh Indonesia. Nah, untuk bahasan pertama saya akan mengupas tuntas perihal sistem berkat yang diluncurkan Gojek. Jadi menurut saya, yang saya amati dan saya analisa, sistem berkat ini hanyalah bahasa lain atau pengalihan bahasa yang sengaja dibuat oleh Gojek untuk menghilangkan insentif atau bonus. Jadi tujuan utamanya adalah menghilangkan insentif atau bonus. Jadi kita bahas dari poin pertama yang mereka sebutkan. Seorang driver harus menyelesaikan 14 poin dalam waktu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan Gojek menyediakan insentif atau biaya sebanyak 100.000. Jadi coba logika saja, ongkos minimum GoRide itu 7.200 bersihnya. Dikali 14 itu sudah 100.000 lebih. Jadi ketika seorang driver bisa menyelesaikan 14 poin, maka uangnya akan lebih dari 100.000. Otomatis si driver tidak akan mendapatkan bayaran selisihnya. Berarti uang yang 100.000 itu lolos dan gak akan Gojek berikan. Dan Gojek tidak kehilangan uang Rp1 pun. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, jika seorang driver tidak bisa mengumpulkan poin 14 poin dalam waktu jam 8 pagi sampai jam 8 malam, seberapapun uang yang mereka dapatkan, baik 50.000, 60.000, Gojek juga tidak akan memberikan selisihnya, karena targetnya adalah 14 poin. Jadi Gojek tidak akan kehilangan Rp1 pun. Logikanya seperti inilah. Setiap driver yang mampu mencapai 14 poin, maka uangnya akan lebih dari 100.000. Kira-kira 100.000 sekian lah ya. Dari setiap 14 poin. Itu ongkos minimum. Jadi secara logika, Gojek tidak akan mengeluarkan uang Rp1 pun apapun yang terjadi. Baik driver mampu mencapai 14 poin maupun tidak. Dan gak akan mungkin setiap 14 poin yang diselesaikan itu uangnya di bawah dari 100.000. Nah, jadi kalimat atau bahasa yang digunakan Gojek adalah bahasa yang membingungkan. Banyak rekan-rekan driver yang bingung dengan kalimat dan bahasa ini. Banyak yang salah paham. Banyak yang santai-santai. Udahlah, santai aja. Dapat 3-4 poin, toh kita dibayar sama Gojek sisanya dari 100.000. Jadi banyak kawan yang seperti itu, salah paham dengan program ini. Pada intinya, dengan program ini dan dengan bahasa yang dikemas sedemikian rupa, tujuan Gojek adalah menghilangkan insentif atau bonus.
kenapa Gojek meluncurkan program ini dengan bahasa yang seperti ini? Karena Gojek tidak mau tiba-tiba serta-merta menghilangkan insentif atau bonus tanpa ada pemberitaan atau program baru. Karena itu tadi, Gojek menghindari atau meminimalisir terjadinya keributan dan kegaduhan para driver atau mitranya. Tapi pada kenyataannya, dengan diluncurkan sistem ini, itu sama sekali tidak berpihak terhadap mitranya atau driver-drivernya. Yang terjadi demo di mana-mana, di seluruh wilayah, di seluruh sebagian besar wilayah Indonesia. Medan sudah melakukan sounding atau demo menuntut perubahan, menghapus sistem berkat. Jakarta sudah melakukannya. Dan daerah-daerah lain akan menyusul satu persatu melakukan tuntutan hal yang sama. Menghapus sistem berkat yang berlaku. Sistem berkat yang diluncurkan yang menurut para driver itu sama sekali tidak berpihak terhadap driver. Oke, jadi paham ya kawan-kawan, dari sistem berkat ini maksud dan tujuan Gojek seperti apa. Nah, berikutnya saya akan memberikan tips dan cara untuk melakukan perlawanan terhadap sistem Gojek yang ada. Demo oke, luar biasa menurut saya, dan saya sangat mengapresiasinya. Melakukan sounding duduk bersama juga oke, tapi ada cara yang lebih efektif menurut saya yang bisa dilakukan rekan-rekan driver di seluruh wilayah Indonesia. Irit biaya, menyenangkan, tidak menegangkan, dan tidak ada keributan. Dan di sini saya akan memberikan contoh sederhana yang mungkin mudah untuk dipahami oleh rekan-rekan di seluruh wilayah Indonesia. Contoh, saya punya sebuah pekerjaan dan saya punya 20 karyawan. Dan ketika karyawan saya ini makan siang, dan semua karyawan saya yang 20 ini makan siang selama 1 jam, maka terhentilah pekerjaan saya, terhentilah kegiatan pekerjaan perusahaan saya yang saya tugaskan kepada karyawan saya selama 1 jam. Otomatis kegiatan produktif perusahaan saya akan terhenti dan hilang. Dan jika setiap hari karyawan saya itu tidak produktif selama 1 jam, maka selama 1 bulan ada 30 jam. Jika sehari jika sehari itu 24 jam, maka waktu saya yang hilang itu 1 hari lebih, alias 30 jam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memberikan contoh seperti itu. Rekan-rekan mitra driver di seluruh wilayah Indonesia itu bisa melakukan cara ini. Coba semua rekan driver yang ada di seluruh wilayah Indonesia melakukan hal yang hampir sama. Offbeat atau melakukan kegiatan ngumpul bersama tapi offbeat. Atau makan bersama setiap hari selama 1 bulan, offbeat 2 jam per 1 hari
selama 1 bulan. Coba bayangkan. Jika selama 2 jam tanpa transaksi dan itu selama 30 hari, berapa transaksi Gojek yang batal dilakukan? Dan kalian bisa hitung berapa keuntungan atau benefit yang hilang dari kegiatan ini. Jadi inilah cara yang paling efektif namun murah biaya. Lakukan offbeat 2 jam setiap hari selama 1 bulan. Maka Gojek akan merasakan jika dalam 2 jam tidak ada transaksi sama sekali, berapa kerugian atau berapa keuntungan yang hilang dari Gojek. Ada yang bilang sulit. Untuk kompak driver di Indonesia sulit. Saya rasa tidak. Saya melihat kekompakan yang luar biasa di Medan, Jakarta, dan saya rasa setiap orang yang mempunyai dan merasa nasib yang sama, maka itu akan timbul kekompakan. Saran saya, tips dari saya, lakukan offbeat 2 jam setiap hari selama 1 bulan. Maka apa yang kalian inginkan, apa yang kalian tuntutkan, lambat laun, tidak akan terlalu lama, itu akan mendapat respon dari pihak Gojek. Saya rasa itu tips dari saya. Dan saya sangat apresiasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan driver yang ada di Medan, Jakarta, Makassar akan menyusul, dan mungkin akan disusul oleh rekan-rekan driver di wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya. Dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita tuntut akan menghasilkan keputusan yang ideal dan cocok bagi kedua belah pihak, baik driver maupun Gojek. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Jangan lakukan apa yang tidak harus kalian lakukan. Perjuangkan apa yang harus kalian perjuangkan, dan jangan memperjuangkan sesuatu hal yang tidak harus kalian perjuangkan. Salam satu aspal.